wabarakatuh. Hai Sobasar, perkenalkan nama saya Fadli Zilikram. Saya dari Kantor Pencarian Pertolongan kelas B Mentawai. Hari ini saya akan melakukan podcast dengan salah satu ASN di Kantor Pencarian Pertolongan kelas B Mentawai. Perkenalkan, di samping saya ada Abang Yogi. Baiklah, pertanyaan pertama tentang ini Bang, pelayanan Bang. Bagaimana pengalaman paling berkesan menurut Abang saat memberikan pelayanan atau pertolongan pada masyarakat saat melakukan operasi di lapangan? Untuk pengalaman paling berkesan, ya untuk pengalaman yang paling berkesan yaitu yang dari kita Basarnas mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya. Ya, dan masyarakat yang kita memberikan pelayanan itu puas dalam pelayanan yang kita berikan. Bagus sekali Bang. Pertanyaan kedua Bang. Ya. Kalau bicara soal tugas penyelamatan, bagaimana cara Abang tetap bisa bertanggung jawab atas setiap misi Abang? Kalau untuk bertanggung jawab terhadap misi, ya yang pertama kita di Basarnas kita itu selalu siaga 24 jam. Ya, jadi untuk kita akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, ya kita harus menjaga kesehatan. Ya, karena operasi SAR itu tidak mengenal waktu. Ya, mungkin pada saat kita harus siap kapanpun pada saat masyarakat membutuhkan. Ya, jadi yang paling utama yang kita jaga itu adalah kesehatan, ya, agar tanggung jawab yang diberikan negara kita bisa selesaikan, yaitu dengan siaga untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Oh, bagus sekali ya Bang ya. Baik Bang, pertanyaan ketiga. Untuk meningkatkan kompetensi dan skill Abang dalam bertugas sebagai rescuer, apakah pelatihan yang sudah Abang lalui? Ya, untuk pelatihan yang sudah dilalui ada beberapa, tapi yang paling penting itu pelatihan dasar, pelatihan dasar SAR. Ya, itu kita akan mendalami ilmu-ilmu SAR, ya, tingkat dasar. Kalau untuk pelatihan lanjutan, ya, kita di Basarnas memiliki beberapa pelatihan, contohnya medical first responder, ya, water rescue, ya, ada high angle rescue teknik, ya, dan jungle rescue, ya, dan masih banyak yang lain. Ada confined space rescue, ada collapse structure search and rescue. Cukup banyak Bang ya? Ya, cukup banyak. Dan ada juga ilmu SAR yang bisa kita dapat dari luar, contohnya ya, dan juga ada underwater rescue. Underwater rescue. Baik. Baik Bang, pertanyaan keempat. Ya. Bagaimana cara Abang untuk menjaga keharmonisan bersama rekan kerja yang ada di kantor Bang? Untuk menjaga keharmonisan, ya kita harus menanamkan di kantor ini kita adalah keluarga. Kantor kita adalah keluarga dan tujuan kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi untuk rekan-rekan kerja dan senior pimpinan kita jadikan orang tua di kantor, senior sebagai kakak dan rekan-rekan sebagai saudara kita, demi kelancaran pekerjaan kita di bidang pencarian dan pertolongan. Baik Bang, pertanyaan kelima. Apakah pernah Abang memiliki urusan pribadi yang mendesak tetapi saat itu ada panggilan operasi? Bagaimana Abang menyikapinya? Untuk pertanyaannya, ya pasti ada, tapi kita tetap mementingkan kepentingan masyarakat, ya, di atas kepentingan pribadi. Untuk itu sendiri pun sudah pernah saya alami, ya, mungkin pada saat saya keluarga, tapi pada saat yang hampir bersamaan juga ada untuk operasi pencarian dan pertolongan. Ya, jadi yang saya lanjutkan yaitu untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan, ya, karena menyangkut pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau untuk kepentingan pribadi bisa kita.
Baik Bang, pertanyaan terakhir Bang. Saat operasi besar, bagaimana tips dan cara Abang dalam menjaga kolaborasi yang baik antar kanser instansi lain potensi SAR yang di lapangan? Ya untuk ya kalau untuk di lapangan ya karena kita sudah sering berinteraksi, sudah sering melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan bersama dengan potensi SAR ya kita ya sudah menyatulah sebagai tim dengan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Saat operasi besar, bagaimana tips dan cara Abang dalam menjaga kolaborasi baik kantor, instansi, potensi SAR di lapangan? Ya untuk tipsnya tetap kita jalin komunikasi yang baik, ya kita tetap kita tetap berpikir kita adalah tim yang akan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Ya kita tetap pada tujuan kita, dan juga sangat penting untuk membangun dari awal sebelum terjadi operasi ya kita tetap membangun kerjasama antara kita Basarnas dan potensi SAR yang ada. Nah, dari sikap ASN Bahlak yang sudah Abang terapkan tersebut, apakah ada hal yang bisa diberikan dan tips kepada kami sebagai ASN agar bisa menerapkan hal-hal baik terutama berakhlak dalam pekerjaan ke depannya, Bang? Ya untuk tips ya tetap ya tanamkan dalam diri kita core value ASN. Karena dari core value ASN berakhlak itulah kita akan menjadi ASN yang baik untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oh, baik, terima kasih Bang. Terima kasih telah usai podcast hari ini. Banyak informasi dari Bang Yogi. Kami ucapkan terima kasih banyak Bang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.